you're here playing with your dick. Maybe you should shut your mouth. What's so funny? Sophie, come on! That is so good! She thinks I'm hot! Last chance, Kelly! Wakey, wakey. Cerita berawal dari suasana kawasan Gunung Monte Antelau yang menjadi surganya para pendaki mancanegara, terutama yang doyan teterekelan di bebatuan. Karena tak hanya indah, tapi merupakan bagian dari pegunungan Alpen juga. Lanjut kita beralih ke salah satu camp tempat para pendaki menginap sebelum melakukan pendakian. Dan inilah Kelly, seorang pendaki berlevel pro yang jauh-jauh dari Amri, hanya untuk menjajal Monte Antelau bersama temannya yang bernama Sophie. Kelly pun akan mendedikasikan pendakiannya ini untuk pacarnya, yang telah meninggoy beberapa bulan yang lalu. Sophie langsung hijau saat melihat para pendaki tampon dan gagah di tengah keadaannya yang cuma berduaan dengan wanita galau. Begitupun dengan pria bernama Josh ini. Malahan ia langsung mengajak Sophie berkenalan. Lalu karena mereka sama-sama dari Amri, Josh mengundang kedua wanita ini untuk berpesta sebelum melakukan pendakian esok hari. Di sisi lain, ketiga teman Josh baru mendapat kabar bahwa di puncak gunung katanya mulai terjadi penurunan suhu yang sangat ekstrim. Bahkan saking mendadaknya, banyak pendaki yang turun gunung dengan meninggalkan peralatan mereka. Dari keempat mahasiswa ini, Josh adalah si paling dominan. Karena bukan hanya anak orang kaya, si kekar Josh terkenal playboy dan seorang preman kampus. Dan karena alasan itulah ketiga temannya ini anteng menjadi penjilat yang selalu berlindung di bawah naungan ketek Josh. Get off me! Kembali kepada Sophie, yang senang membujuk Kelly agar mau berpesta dengan kelompok Josh. Karena ia gak mau melewati malam cuma berdua dan disangka pasangan lesbong oleh Josh dan teman-temannya. One drink. Get off me! Get off me! Oh, I'm sick. Guys, just dive in like they're eating an... Sophie yang biasa mabuk ciu campur ale-ale dan auk-auk gopean terlihat paling heboh saat ia mabuk minuman mahal dari Josh. Ia pun pamer pengalamannya bersama Kelly yang dari dulu suka mendaki gunung-gunung ekstrim. Sementara Josh yang tak mau kalah pamerin jam tangan mahalnya yang memiliki fitur SOS untuk keadaan darurat. Tapi bukannya kagum, Sophie malah menganggap Josh penakut dan cupu. Apalagi saat mendengar rencana Josh yang katanya akan menggunakan jalur evakuasi atau punggung gunung untuk menuju puncak. Maybe you should shut your mouth. What's so funny? Sweetie. I'm gonna hit the sack. Why don't you stay? Let go my arm. Singkat cerita, Kelly akhirnya memilih rebahan di penginapan sambil melihat kenangan si pacar yang telah menjadikannya seorang pendaki handal. Ia pun teringat masa-masa indah latihan memanjat untuk persiapan mendaki bersama pacarnya di Monte Antelau beberapa bulan silam. Makin lama kedekatan Josh dan Sophie semakin hot. Meskipun dalam hati Josh masih kesal terhadap Sophie yang selalu meledeknya. Lalu ketika Sophie pergi untuk ngompol, Josh berkata jika ia akan menyodoknya di semak-semak. Sontak ketiga temannya melarang Josh. Terlebih mereka tahu Josh sudah punya pacar dan sudah bertunangan pula. I'm gonna dip my dick in the same grease pot. Don't wait out. One of us is gonna have to say something. You scared me. Berkat pertolongan teman-teman Josh, Sophie akhirnya selamat dari teror belalai kekar nan berurat. Lalu teman Josh yang bernama Taylor mengajak mereka mencari Sophie untuk menjelaskan bahwa perbuatan Josh tadi cuma pengaruh alkohol saja. Sophie, come on! Look over here! Grab her!
Mendengar teriakan seorang wanita, Kelly langsung kepikiran kepada Sophie. Ia pun panik karena bestinya itu tidak berada di tempat yang tadi. Sementara Taylor dan yang lain tak menyangka Josh sampai senekat ini terhadap Sophie, yang telah terjatuh hingga cedera berat di tulang punggungnya. Lalu ketika pria bernama Ray akan memanggil bantuan, Josh auto marah karena cuma akan membuatnya dalam masalah. Keadaan ini benar-benar membuat mereka bingung. Antara pengen nolongin Sophie tapi takut berurusan dengan polisi. You don't know? Dalam situasi yang serba salah, Josh akhirnya nekat untuk menghabisi Sophie saja. What are you doing? Does it look like I'm doing? Now you're either with us. Zach. She's still alive. Do this! No! Setelah menggeprek tengkorak Sophie, Josh menyuruh temannya yang bernama Jack untuk melakukannya juga. Karena ia gak mau jika cuma dirinya saja yang dianggap telah menghabisi Sophie. Saat Sophie sudah tewas, Josh mengajak teman-temannya untuk membuang jasad Sophie ke dalam jurang. Di waktu yang sama, Kelly yang masih mencari Sophie akan menggunakan kamera untuk mempermudah pencariannya. Wait. Without ropes. She was wasted. Josh dan teman-temannya langsung memburu Kelly karena telah merekam perbuatan mereka. Sementara Kelly berusaha kabur sambil mempertahankan rekaman yang bisa ia jadikan sebagai barang bukti kejahatan Josh. Ketika Josh kehilangan jejak, ia menyuruh Ray untuk mencari Kelly ke penginapannya. Lalu Josh mengajak Taylor dan Jack melanjutkan pencarian ke tengah hutan. Ketika ada kesempatan, Kelly berlari sekuat tenaga agar bisa ke penginapan lebih dulu. Tapi tiba-tiba, ia malah bertemu Ray yang ternyata berpihak kepadanya. Hingga Ray pun membiarkan Kelly pergi ke penginapan untuk mengambil perlengkapan pendakian. Akibat kelakuan si Taylor, kamera berikut peralatan mendaki akhirnya terjatuh. Tapi untungnya, Kelly bisa dengan mudah mengambil kamera yang ia rasa lebih penting dari segalanya. Sementara Taylor yang merupakan pendaki noob terus berusaha meraih Kelly yang sudah berada di dekatnya. Setelah terjatuh menghantam bumi, Taylor mengalami patah tulang di cekernya. Kejadian ini benar-benar membuat Josh semakin emosi kepada Kelly. I'm coming for you! Singkat cerita, Taylor ditempatkan di penginapan karena tak mungkin ikut melanjutkan pengejaran. Mereka pun berusaha memberikan pertolongan pertama meskipun dengan gaya barbar. Lalu setelah membawa banyak perlengkapan, Josh dan kedua temannya bergegas kembali ke jalur pendakian. Kelly sebenarnya ragu untuk bisa sampai ke puncak mengingat semua peralatannya sudah terjatuh. Ia pun tidak menyangka Sophie telah meninggoy dengan cara yang begitu tragis. Sesaat sebelum melakukan pendakian, Jack menemukan HP Kelly yang ternyata ikut terjatuh. Masih berfungsi lagi. Kemudian Josh mulai mengatur strategi agar bisa menyusul Kelly yang sudah berada jauh di atasnya. Di mana mereka harus mendaki setengah gunung dan lanjut menuju jalur evakuasi agar lebih cepat menuju puncak. Lalu tiba-tiba, Josh baru sadar sarung tangan miliknya ketinggalan di penginapan. Ia pun menyuruh Jack dan Ray untuk menunggu selama dirinya pergi ke penginapan mereka. We can tell them the truth about what happened. Setelah Josh pergi, Ray mengajak Jack untuk melaporkan kejahatan Josh saja daripada mereka menanggung beban selamanya. Akan tetapi mereka malah berbeda pendapat, karena menurut Jack inilah saatnya bagi mereka untuk membalas budi terhadap Josh. Karena seperti yang mereka tahu, sejak zaman SMA Josh adalah pelindung mereka dari para pembuli dan para preman sekolah. Lalu ia meminta Ray untuk jangan banyak protes, mending diam dan patuh saja kepada Josh. Thought I told you to wait. Josh terlihat kesal melihat Jack yang malah mengikutinya. Lalu ia langsung mengajak Jack pergi setelah sarung tangannya ia dapatkan.
Kelly akhirnya merasa lega saat si ular tebing masuk ke dalam lubangnya. Lubang si ular maksudnya. Di saat itu pula, Josh dan teman-temannya mulai melakukan pendakian menggunakan peralatan yang sangat lengkap. Oh, that is so good! Melihat Kelly yang sudah tidak punya perbekalan, Josh dengan nikmatnya menggoda Kelly agar segera menyerah. Bahkan Josh pamerin HP milik Kelly yang akan ia gunakan untuk membuat status agar Kelly seolah tergila-gila kepadanya. She thinks I'm hot! He's crazy. Saat Kelly akan berpindah jalur, ia kesulitan untuk meraih tali yang telah ditinggalkan oleh pendaki lain. Akan tetapi ia tidak kehabisan akal untuk membuat sebuah pengait dari barang-barang yang ada. Setelah berhasil melakukan lompatan beresiko tinggi, Kelly melihat sebuah tenda yang tentunya bisa ia gunakan. Di saat itu pula, Josh and the gang mulai menggunakan jalur alternatif yang bisa membawa mereka ke puncak lebih cepat. Akhirnya, Kelly tinggal berpindah jalur sampai ia bisa berdiri di puncak yang cuma beberapa meter lagi. Namun untuk spot yang satu ini ia tak cukup berani untuk melewatinya. Karena dari dulu ia selalu gagal melakukan teknik lompatan bancet seperti ini. Is that you, Kelly? Kelly benar-benar kecewa karena ia kalah cepat dengan Josh. Hingga ia pun tak mungkin menuju puncak dan memilih bertahan saja di tempat yang berbahaya. Sementara Josh yang mendengar keberadaannya langsung menyuruh Kelly untuk menyerahkan rekaman melalui tali yang akan ia siapkan. Last chance, Kelly! Meskipun Josh sudah semakin murka, Kelly tetap tidak akan menyerahkan rekaman begitu saja. Bahkan daripada memberikan satu-satunya barang bukti, Kelly lebih baik mengejek Josh dan teman-temannya. Hey, I knew you'd see sense, Kelly. Well, if this is the way you want it, Setelah berbagai ancaman tidak membuat Kelly takut, Josh berniat untuk menunggunya saja. Karena cepat atau lambat Kelly pasti akan menyerah, mengingat ia tak mungkin turun tanpa peralatan mendaki. Selang beberapa saat, Ray sebenarnya khawatir takut Josh pada akhirnya akan menghabisi Kelly juga. Apalagi seperti yang mereka tahu, sejak dulu ia sulit dikendalikan, bahkan bisa berubah menjadi seorang psikopat jika dalam keadaan seperti ini. He's a psycho, man. Dating some raghead. You dumped him on the street the same as we did. Ketika maghrib menjelang, udara dingin yang mulai terasa membuat Kelly bergegas untuk menggunakan tenda. Lalu ia berencana untuk membuat tenda gantung meskipun ia belum pernah melakukannya. Saat Kelly menahan lapar di ketinggian ratusan meter, Josh kembali merayunya agar mau berdamai hingga bisa makan bareng bersamanya. Tapi bukannya kepikiran dengan makanan, Kelly malah sedang memikirkan almarhum pacarnya. Lalu dari HP milik Kelly, Jack dan Josh akhirnya tahu bahwa dulu Kelly dan pacarnya pernah gagal mendaki gunung ini, di mana semua itu akibat pacar Kelly yang terjatuh sampai tewas. Nighty-night, Kelly! Ketika Kelly sudah tertidur, Josh dan temannya merakit sebuah lato-lato gedong untuk mengganggu Kelly. Kali aja cara ini berhasil membuat Kelly ketakutan dan menyerah.
it, go. Drop it. Be nice, Kelly. Untung saja Kelly berhasil selamat dari rencana Josh yang ternyata berniat untuk membunuhnya. Lalu ketika si buka dikit Josh terlihat kecewa, Kelly berusaha kembali menuju tenda. I don't really know what comes next. I'm just doing my best even though Kelly langsung terbangun setelah mendengar kesibukan para penjahat yang entah mau ngapain lagi. Give it to me. It's a camera. Ketika Josh tidak melihat apa yang sedang terjadi, Kelly menyuruh Jack pura-pura sudah mendapatkan rekaman. Karena kalau tidak, Josh sudah pasti akan memotong tali yang menahan mereka. Tepat pada waktunya, Kelly berhasil menyelamatkan tas sebelum ikut terjatuh bersama tenda. Sementara Josh terlihat sedang ngebatin karena hanya mendapatkan hadiah hiburan berupa kalung milik Kelly. Singkat cerita, Josh dan Ray kini punya beban baru setelah Jack tertusuk di bagian kakinya. Mereka pun kebingungan harus menggunakan cara apa lagi untuk mendapatkan kamera Kelly. Kemudian Ray yang sudah putus asa mengajak kedua temannya untuk mengakhiri semua ini. Dan jangan lagi memperdulikan Kelly. Toh ujung-ujungnya Kelly bakalan jatuh dan hancur bersama kameranya. Karena tak mungkin bisa naik ke tempat ini. Lalu ia mengajak mereka turun gunung esok hari. Dan bersandiwara bahwa telah terjadi kecelakaan sewaktu pendakian saja. Ketika Jack setuju dengan rencana Ray, Josh tidak bisa berbuat banyak selain ikut rencana mereka. Ketika tengah malam, Jack yang sedang kepikiran kepada Taylor mengajak Ray untuk segera turun gunung. Terlebih ia curiga Taylor telah dihabisi oleh Josh sewaktu mengambil sarung tangan. Karena setelah ia pikir-pikir, Josh si tukang selingkuh gak mungkin membiarkan hidup seseorang yang bisa saja membocorkan kelakuannya. Kemudian Jack menyuruh Ray untuk mengaktifkan pemancar SOS di jam tangan Josh. If you don't do something. If you want another time. Rupanya Josh dari tadi mendengar bacotan Jack dan Ray yang sedang gibahin dirinya. Lalu ia menyangkal semua tuduhan Jack, apalagi titel tukang selingkuh yang selalu digaungkan oleh Jack. Karena menurutnya, ia baru sekali berselingkuh, itu pun dengan pacar Jack yang selalu memberikan servis aduk songkol terdebes kepadanya. Dan satu hal yang harus Jack tahu, Ray pun mengetahui perselingkuhannya selama ini dengan pacar Jack. Wah, ketika Jack dan Ray terlibat cekcok, Josh menawarkan duit kepada Kelly asalkan kamera itu menjadi miliknya. But that shit, 200 grand. Be down on her knees, sucking cock. Josh akhirnya menghabisi Jack yang dianggap cuma akan menjadi beban saja. Lalu ia merekayasa perbuatannya agar seolah Jack sudah turun gunung terlebih dulu. Zach? Selang beberapa saat, Ray yang terbangun menanyakan keberadaan Jack yang sudah menghilang. Lalu dengan santuinya Josh berbohong bahwa Jack sudah turun gunung untuk menemui Taylor dan mencari bantuan. Bahkan Josh katanya sudah menghubungi tunangannya dan bersandiwara seolah baru mengalami kecelakaan. Kemudian Josh meminta Ray untuk melanjutkan rencana mereka untuk menghabisi Kelly sebelum terlambat. Singkat cerita, Ray akan turun menemui Kelly untuk merebut kamera yang berisi rekaman itu. Ia pun telah mengatur strategi agar bisa mendapatkan posisi yang pas untuk menghabisinya. Give me the hammer.
Rencana Ray ia awali dengan memberikan makanan kepada Kelly. Lalu ia lanjut memohon agar Kelly berdamai demi bisa turun gunung dengan selamat seperti Jack. Mendengar bacotan Ray tentang Jack, Kelly akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi kepada Jack. Lagian mana mungkin Jack bisa menuruni gunung padahal Kelly sudah melukai kakinya. Mendengar kabar tersebut, Ray terlihat bingung akan siapa yang harus ia percaya. Kemudian ia lanjut memaksa Kelly untuk segera memberikan kamera, karena kalau tidak, ia khawatir Josh akan datang dan benar-benar menghabisi Kelly. Setelah kamera didapat, Ray menyuruh Kelly berteriak agar Josh menyangka ia telah berhasil menghabisi Kelly. Pull me up. Where's the memory card? Josh dan Ray sama-sama tak menyangka saat mengetahui kamera Kelly ternyata sudah tidak memiliki memori. Lalu di tengah kekesalannya, Ray berniat untuk menghubungi Taylor. Mendengar HP Taylor ada pada Josh, Ray kini percaya bahwa Taylor sudah dihabisi oleh Josh. Setelah semua perbuatannya terungkap, Josh akan menjadikan Ray sebagai ancaman bagi Kelly yang ia tahu masih berada di bawahnya. Ia pun meminta agar Kelly memberikan memori kamera, sebelum nasib Kelly sama persis dengan yang akan ia lakukan terhadap Ray. Meskipun sudah menyaksikan kengerian dari kelakuan Josh si psikopat, Kelly tidak akan menyerah untuk mempertahankan barang bukti kematian sahabatnya. Dan bukan cuma sahabatnya, di gunung ini Kelly pun kehilangan nyawa pacarnya. Di mana pada saat itu, si pacar nekat melamar Kelly dengan posisi sambil mendaki. Setelah cukup lama menunggu, Josh bertekad untuk langsung menghadapi Kelly. Di waktu yang sama, Kelly sedang memberanikan diri untuk mengambil pisau yang sempat terjatuh. Now give me the card. You're never. Saat Kelly sudah kewalahan, Josh bernegosiasi untuk menukar memori dengan cincin Kelly yang masih ia pegang. Lalu Kelly berbohong bahwa memori itu telah ia simpan di sebuah lubang yang tak jauh dari posisi mereka. Ketika Josh sudah dekat dengan Tuhan, ia memohon agar Kelly menyelamatkannya. Namun bagi Kelly, tidak ada yang lebih penting selain memori dan cincin dari almarhum pacarnya. Setelah melewati perjuangan panjang, Kelly akhirnya berhasil mempertahankan dua benda berharga bagi dirinya. Lalu Kelly segera mengumpulkan keberanian untuk menuntaskan pendakian yang dulu gagal ia lakukan bersama pacarnya. Siapa sangka dua kali pendakian Kelly ke Monte Antelo membuatnya kehilangan dua orang yang ia sayangi juga. Kalau saja Sophie menolak ajakan Josh untuk berpesta, mungkin nasibnya tidak akan berakhir tragis. Namun hikmah besar dari kekacauan ini, Kelly berhasil mencapai puncak meskipun tanpa peralatan. Dan di akhir cerita, sebuah helikopter akhirnya datang berkat pemancar SOS dari jam tangan Josh. Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. There's something that'll have what you need.